Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Muhammad Syifa Madari Yusda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deployment sebuah aplikasi yang database-nya menggunakan Oracle Cloud. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita membuat instance baru. Instance di sini berguna sebagai wadah atau operating system pada aplikasi yang akan kita deploy. Kita menggunakan Ubuntu sebagai sistem operasinya, lalu kita simpan SSH key-nya untuk connect ke instance yang telah kita buat. Nah, tunggu beberapa saat hingga instance running. Oke, setelah running, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah database baru. Sebelumnya saya sudah membuat database yang namanya DB Ubuntu. Nah, nanti akan menggunakan database ini dengan private IP address-nya itu nanti kita aksesnya menggunakan IP address private dari database. Kemudian konfigurasi VCN. Nah, pada konfigurasi VCN sesuaikan port yang diinginkan ya. Misal 22, 3306, 80 dan 443. Karena kita akan setup HTTPS, maka kita bisa menambahkan satu port lagi yaitu 443. Oke, setelah VM selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkoneksikan VM tersebut. Di sini saya menggunakan Ubuntu Terminal, jadi tidak perlu menggunakan PuTTY lagi untuk melakukan koneksi. Kita melakukan koneksi menggunakan key yang sudah di-download menggunakan sudo ssh -i, lalu key-nya username Ubuntu serta IP dari instance. Oke, setelah terkoneksi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan update dari package. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu kita melakukan install Apache 2. Install Apache 2-nya. Oke, tunggu progresnya selesai. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan restart pada Apache 2. Oke, kita tambahkan IP tables-nya pada port 80. Nah, port 80 ini merupakan port HTTP. Oke, selanjutnya kita simpan konfigurasi IP tables-nya. Oke, setelah itu kita mencoba melakukan koneksi ke Apache-nya menggunakan IP instance. Apabila muncul seperti berikut, maka telah berhasil mengkonfigurasi atau menginstal Apache 2-nya. Oke, langkah selanjutnya kita menginstal package-package dari PHP ya. Karena ini merupakan pre-requirement saat kita deployment aplikasi. Oke, untuk mengeceknya menggunakan PHP mainv. Oke, lalu kita restart Apache-nya. Setelah itu kita install PHP 7.4 core, lalu kita install package PHP yang lainnya, mbstring.
Oke, selanjutnya XML. Nah, MySQL. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan ekstensi dari MySQL-nya. Nah, pada php.ini kita aktifkan dengan menghilangkan bagian titik komanya. Oke, setelah itu kita simpan, Ctrl X, Y, lalu Enter. Setelah itu kita restart Apache-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menginstal Composer. Composer karena di sini akan mendeploy sebuah aplikasi Laravel, tentu dibutuhkan sekali Composer. Nah, untuk instalasi Composer lebih lanjutnya bisa ditemukan pada dokumentasi web dari Composer. Oke, untuk melakukan pengecekan tinggal ketik Composer. Oke, langkah selanjutnya kita menginstal drive MySQL ya. MySQL. Oke, setelah itu kita coba melakukan koneksi ke MySQL-nya. Main host-nya menggunakan IP private dari MySQL yang kita gunakan, yang telah dibuat pada Oracle Cloud. Oke, itu IP private-nya. Masukkan password yang telah dibuat. Oke, lalu kita mencoba membuat database baru untuk aplikasi yang akan kita deploy. Oke, pastikan sudah terbuat ya. Oke, lalu kita berikan privilege kepada admin atas database SPP ini. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan restart Apache 2-nya. Lalu kita definisikan chown atau kita berikan wewenang user Ubuntu untuk mengakses data pada www. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan clone dari aplikasi yang akan kita deploy. Kita simpan pada folder var www. Lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi yang telah diklon. Seperti biasa kita beri aksesnya dulu menggunakan sudo chmod -r 777 var www spp sekolah. Lalu kita lakukan Composer update pada Laravel yang telah kita klon tadi. Tunggu beberapa saat update komposernya selesai. Oke, setelah selesai kita lakukan edit pada bagian env-nya ya. Sebelum itu kita generate dulu key-nya. Oke, setelah itu kita edit pada bagian file env-nya. Kita gunakan IP private untuk database-nya. IP private-nya, DB host-nya kita IP private, kemudian nama database-nya yang telah kita buat tadi, username-nya admin, password-nya yang telah kita buat pada percobaan sebelumnya.
Oke, langkah selanjutnya kita lakukan migrate. Oke, apabila telah muncul seperti ini, telah berhasil ya migrasi datanya ke database yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita mengaktifkan sites-nya pada 00 default conf. Untuk dokumen root kita arahkan ke directory project yang telah di-clone. Oke, kita tambahkan direktorinya var www, lalu projectnya kita arahkan ke public. Oke, terus kita beri allow override all, allow deny, terus kita allow from all. Nah, ini memberikan akses ya pada directory projectnya. Oke, kemudian kita A2N mode rewrite untuk melakukan rekonfigurasi pada sites-nya. Kemudian kita restart Apache-nya. Setelah itu kita lakukan pengecekan. Nah, apabila muncul seperti ini, maka sudah berhasil ya aplikasinya diintegrasikan pada Ubuntu Oracle. Oke, kita mencoba membuat sebuah data baru pada pengguna. Oke, masukkan nama, email, password, dan juga statusnya. Oke, langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan pengecekan pada database-nya, apakah data tersebut sudah disimpan atau belum. Oke, seperti biasa menggunakan MySQL main user admin main p main host. Oke, kita use dbspp, lalu kita cek tablesnya. Oke, kita akan mengecek konten dari usernya. Oke, admin Ubuntu sudah dibuat ya sesuai dengan yang sebelumnya, maka berhasil integrasi ke database Oracle-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita setup SSL, pastikan sudah menambahkan port 443 pada VCN. Yang pertama kita buat dulu direktori baru. Oke, lalu selanjutnya kita menggenerate sebuah SSL certificate pada direktori yang telah kita buat. Kita generate certificate dan key-nya ya. Di apache.key lalu apache.crt merupakan certificate. Passwordnya kita sesuaikan, lalu country name, ID, state-nya provinsinya Jawa Timur, kemudian city-nya Malang, organization bisa disesuaikan ya. Sini saya information technology, kemudian unitnya Polynema. Untuk servernya kita beri nama localhost. Oke, emailnya sesuaikan. Lalu setelah itu kita melakukan konfigurasi pada SSL-nya. Untuk dokumen root kita arahkan ke directory project-nya, lalu SSL certificate file sama key file-nya kita arahkan ke directory yang telah kita buat, yaitu /home/key apache.crt untuk sertifikat file. Untuk sertifikat key filenya di ekstensinya .key. Oke, lalu untuk file match-nya nanti tidak kita gunakan, jadi kita pagari saja. Lalu untuk di direktorinya kita tambahkan allow override all, lalu direktorinya kita arahkan ke folder project yang telah dibuat sebelumnya. Oke, lalu simpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan IP tables pada port 443
agar agar port ini atau HTTPS-nya dapat kita akses pada browser. Lalu kita aktifkan menggunakan A2 Insight, kita aktifkan default SSL-nya agar SSL-nya ini bisa digunakan ya. Lalu A2 Nmod SSL, kemudian yang terakhir kita restart Apache-nya. Oke, kita coba menambahkan HTTPS di depan. Nah, apabila muncul seperti itu, maka SSL berhasil dibuat ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.